Disinilah duel penembak jitu paling timpang dalam sejarah dimulai. Tahun ke-1952, Perang Korea memuncak setelah intervensi Amerika. Serikat mengancam wilayah perbatasan Cina yang memaksa Cina mengirimkan pasukan sukarelawannya ke medan laga. Memiliki teropong untuk mengintai. Namun senapan mereka sama sekali tidak dilengkapi teleskop bidik. Akibat industri militer domestik yang belum maju saat itu, pasukan Cina hanya bisa memantau posisi musuh melalui teropong lapangan. Namun ketika pelatuk harus ditarik, mereka terpaksa membidik sasaran sejauh ratusan meter murni menggunakan kejelian mata telanjang dan pisir besi manual. Kondisi tersebut sangat kontras dengan sniper Amerika Serikat yang didukung oleh teknologi senapan berteleskop modern. Meski kalah dalam hal teknologi, muncullah sekelompok penembak jitu terlatih mengandalkan insting yang tajam serta strategi gerilya yang cerdas. Mereka siap membalikan keadaan. Adegan kemudian berlanjut dengan diperlihatkan Sersan Wenwu yang sedang menjalankan misi penting bersama para bawahannya. Di medan pertempuran tersebut, pasukan yang dipimpinnya ditugaskan untuk menghalau pergerakan pasukan Amerika Serikat. Berkat strategi matang dan arahan taktis yang diberikan oleh Wenwu, mereka berhasil menyergap dan melumpuhkan rombongan tentara Amerika dengan telak. Beralih ke barak militer Amerika Serikat. Terlihat suasana di sana tampak sibuk dan seorang prajurit bernama Jack tengah fokus memeriksa persenjataan dan mengemas berbagai perlengkapan taktis yang akan dibawa untuk sebuah misi. Di tengah kesibukannya, langkah kaki tegap tiba mendekat. Sang kapten yang bernama William datang dan langsung menegur Jack menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Jack pun menjelaskan bahwa ia hanya mengikut perintah dari John. Mendengar nama itu, raut wajah Kapten William langsung berubah. Tanpa membuang waktu, Kapten William segera menuju kemah John untuk meminta penjelasan. Perlu diketahui, John adalah seorang penembak jitu atau sniper Amerika Serikat yang sangat terlatih dan profesional. Reputasinya tidak main-main. Melalui berbagai penyergapan taktis yang mematikan, John berulang kali berhasil menumbangkan pasukan tentara Cina, namun kali ini John ternyata telah merencanakan sebuah misi rahasia di luar perintah resmi dari Komando Pusat. Situasi di antara keduanya memang sudah menegang sebelumnya. Pihak militer Amerika Serikat sebenarnya telah berhasil menangkap seorang intelijen Cina, namun secara sepihak dan demi kepentingan pribadinya. John membawa kabur intelijen tersebut tanpa izin dari Kapten William. Intelijen Cina yang diculik John tersebut bernama Liong Liong dan saat ini kondisinya masih pingsan dan terbungkus. Meski tak sadarkan diri, intelijen itu memegang informasi yang sangat krusial bagi jalannya perang. Ternyata John sengaja mengambilnya tanpa izin karena ia akan menggunakannya sebagai umpan hidup. John juga membeberkan alasan kuat di balik tindakan nekatnya. Ia menjelaskan bahwa keputusan dari Kongres Amerika Serikat telah ditetapkan secara bulat. Pihak Kongres menginginkan agar jalannya perang ini memberikan dampak politis yang menguntungkan bagi pemerintah, sekaligus menuntut agar Sersan Liu Wenwu ditangkap hidup sebagai simbol kemenangan. Adegan kemudian beralih memperlihatkan suasana yang begitu santai di sebuah markas tentara Cina. Matahari bersinar dengan sangat terang memancarkan kehangatan di tengah hawa dingin. Para prajurit tampak berkumpul sembari mengobrol akrab menikmati semangkuk sup panas yang mengepul di tangan mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sersan Wenwu datang menghampiri dan mengabarkan kepada anak buahnya bahwa 2 agen intelijen mereka telah ditangkap pihak Amerika. Oleh sebab itu,
mereka diperintahkan untuk segera melakukan misi penyelamatan. Kemudian, Sersan Wenwu meminta Dayong untuk tetap tinggal di markas karena akan ada 2 orang wartawan yang datang untuk mewawancarainya. Sehingga Dayong diperintahkan untuk tetap di tempat guna mewakili seluruh pasukan dalam sesi wawancara tersebut. Sebenarnya Dayong sangat ingin ikut serta dalam misi penyelamatan itu. Namun dengan berat hati dan terpaksa, ia akhirnya mematuhi perintah sang atasan untuk tetap tinggal demi menemui para wartawan itu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian kedua wartawan itu pun tiba di markas. Akan tetapi kapten mereka yang bernama Zhang menjelaskan kepada para wartawan tersebut bahwa Sersan Wenwo sedang menjalankan misi mendesak di lapangan sehingga tidak dapat diwawancarai. Sebagai gantinya, Kapten Zhang memperkenalkan Dayong dari pasukan kelima seraya menjelaskan bahwa pemuda ini adalah prajurit terbaik didikan Sersan Liu Wenwu. Sang kapten juga memaparkan bahwa Dayong adalah seorang anak SMA yang rela berhenti sekolah demi mengabdi kepada negara dan bergabung dengan tentara sukarelawan rakyat. Sersan Wenwu sendiri yang turun tangan mengajarinya cara menembak hingga ia menjadi yang terbaik di pasukannya. Dayong memiliki mata yang sangat tajam dan akurasi tembakannya kini hampir setara dengan Sersan Wenwu. Di mata sang kapten, Dayong adalah prajurit yang memiliki potensi serta bakat yang sangat besar. Setelah sesi wawancara berakhir, Dayong segera memohon kepada kapten agar diizinkan pergi menyusul Sersan Wenwu dan rekannya yang lain. Hingga sang kapten pun memberikannya izin. Beberapa saat kemudian setelah memacu langkahnya, Dayong berhasil menyusul Sersan Wenwu yang sedang berjalan kaki memimpin rombongan pasukannya. Singkat cerita, pasukan kelima pun tiba di lokasi tujuan yang diselimuti salju. Sambil bergerak mengendap-endap, mereka menghentikan langkah dan mengambil posisi bersembunyi di atas bukit bersalju. Dari kehan Sersan Wenwu yang mengamati situasi menggunakan teropong pantaunya akhirnya melihat 2 agen mereka tergeletak di area terbuka dibiarkan begitu saja oleh musuh. Sersan Wenwu segera memerintahkan beberapa prajuritnya untuk maju mengevakuasi kedua agen tersebut. Sementara ia sendiri bersama 2 prajurit lainnya akan tetap di posisi untuk mengawasi dan berjaga-jaga. Di saat Wenwu tengah fokus memperhatikan dan mengawasi pergerakan anak buahnya melalui kekeran teropong, peristiwa mengerikan tiba-tiba terjadi secara mengejutkan. Step 1's done, prep for phase 2. Tembakan beruntun pun tak dapat terelakkan. Serangan itu menyebabkan 3 prajurit Sersan Wenwu langsung tewas seketika di tempat. Sementara itu, prajurit lainnya yang panik segera berlarian, berusaha mencari perlindungan di balik apa saja demi menyelamatkan diri. Pasukan yang awalnya berjumlah 9 orang kini hanya menyisakan 6 orang prajurit yang bertahan hidup. Tak dapat dipungkiri kenyataan pahit itu harus mereka hadapi karena situasi ini ternyata merupakan jebakan maut yang telah direncanakan dengan matang oleh John. Sementara itu, di pihak lawan, 7 orang sniper Amerika langsung bergerak cepat memisahkan diri untuk mengambil posisi strategis masing-masing.